Selamat malam, sahabat Kahur dimanapun Anda berada. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang tersembunyi, sebuah kisah yang misterius, yang dilatar belakangi oleh kejadian mungkar di salah satu pondok pesantren yang ada di wilayah Jawa ini. Ya beginilah. Niatnya mondok mau cari ilmu agama, malahan menemukan hal-hal yang mungkar yang sudah lama tersembunyi di sebuah pesantren. Tapi memang ada oknum penghuni di dalam tempat tersebut yang pernah melakukan hal biadab dan berusaha ia sembunyikan. Namanya Marlina. Dia salah satu santriwati di pondok pesantren ini. Dulu, ketika mondok, dia menjadi korban bully karena dia adalah orang yang bisu. Hal itu membuat Marlina ini mentalnya down. Sampai suatu ketika, karena kekurangannya itu, ada salah satu oknum yang juga pengurus pondok, sekaligus pemuka agama, melakukan tindakan mungkar dan tak bermoral kepada Marlina. Marlina dilecehkan di salah satu ruangan pondok. Sesaat setelah disuruh untuk mengembalikan buku hafalannya. Dan oknum itu beranggapan Marlina hanyalah orang yang bisu. Jadi tidak mungkin dia bisa bicara dan bersaksi. Di tahun dan tempat yang tidak bisa saya sebutkan. Namanya Ahmad. Ahmad ini punya pengalaman horor ketika dia mondok di pesantren. Di sini, Ahmad tidak bisa menyebutkan nama, lokasi, dan tempatnya. Itu demi kebaikan bersama. Teman-teman, kalau kita dengar kata pondok pesantren, mungkin akan berpikiran kalau di pondok pesantren itu tempatnya aman, damai, dan jauh dari kata mungkar. Dan tak mungkin juga kalau ada setan atau hal-hal yang berbau mistis. Karena kalau dipikir secara logika, pondok pesantren itu merupakan tempat untuk mendalami ilmu fikih, belajar ngaji, dan tempat untuk beribadah. Ya, seperti Ahmad ini contohnya. Ahmad ini tipe orang yang bisa dibilang percaya sama hal-hal yang gaib. Karena yang membuatnya percaya akan adanya hantu dan semacamnya itu diawali ketika dia menginjak bangku SD. Dia bisa berinteraksi dengan sosok yang biasa kita sebut dengan khodam. Jadi, jauh sebelum Ahmad ini mondok di pesantren, dulu pas dia lagi tidur, di mimpinya, dia ditemui oleh sosok orang tua dengan memakai sorban. Bisa dibilang, Ahmad ini menjadi satu-satunya anak yang mendapatkan kepercayaan untuk diturunkan khodam dari leluhurnya. Namun, setelah Ahmad lulus dari SMP, sekalipun Ahmad ini tak pernah bertemu atau berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata. Dan hal itu membuat Ahmad ini berpikir, mungkin setan atau jin sudah bosan dengannya. Namun ternyata dugaan Ahmad itu salah. Tepat saat Ahmad memutuskan untuk melanjutkan di pondok pesantren, barulah semua kejadian-kejadian mistis dan seram dia alami di sana. Dan yang lebih mengejutkan lagi, karena khodam miliknya lah, semua rahasia buruk yang tersimpan rapat di pondok pesantren itu mulai terungkap. Salah satunya kejadian di mana seorang pemuka agama yang ikut mengurus pondok pesantren melakukan tindakan mungkar atau pelecehan terhadap seorang santriwati. Hal itu membuat santriwati itu stres sebelum akhirnya meninggal dunia gantung diri di belakang pondok. Sampai arwah dari santriwati itu menemui Ahmad dalam mimpi dan meminta tolong untuk mengungkapkan semuanya.
Semua itu bermula ketika Ahmad baru saja selesai dari sholat maghrib, yang biasanya dia melanjutkan tadarusan Al-Quran. Tapi malam itu dia berniat untuk tidur-tiduran lebih awal. Bukan tanpa alasan, karena sudah 3 hari ini Ahmad merasakan badannya kurang sehat. Waktu itu, teman sekamarnya hanya bisa melihat Ahmad keluar dari saung dengan wajah yang lesu. Ia lalu berpesan pada Ahmad, "Loh, Mat, gak nunggu Isya dulu, Mat? Kok mau tiduran setelah maghrib?" Ahmad hanya menggeleng, lalu berjalan dengan lunglai menuju kamarnya. Setibanya di kamar, awalnya dia hanya duduk di atas sajadah, berniat kalau masih kuat, dia akan melanjutkan salat Isya sendiri di kamar. Tapi lama-kelamaan, badannya yang lemas itu tanpa ia sadari menunduk, hingga akhirnya dalam posisi sujud. Detik, menit, jam berlalu, dan tiba-tiba saja Ahmad terlelap dalam tidurnya dengan posisi sujud. Adzan Isya tak lama berkumandang. Ahmad lalu membuka matanya. Ia pun bangkit dan berniat untuk menunaikan salat Isya. Tapi ketika dia berdiri, ia melihat ada seseorang yang berdiri di ambang pintu sedang menatapnya. Rupanya yang sedang berdiri itu adalah si mbahnya atau khodamnya. Beliau melihat Ahmad sembari tersenyum lalu berkata, "Wudhu dhisik le, keturun to kowe mau. Wudhu dulu, kamu kan tadi ketiduran." Karena Ahmad masih setengah sadar, ia lalu mengangguk dan berjalan keluar kamar untuk mengambil wudhu kembali. Selepas salat Isya, si mbahnya ini lalu duduk di pinggiran ranjang sembari mengambil sejumput tembakau dan melintingnya. Ahmad yang melihat tentu saja agak terkejut manakala ia tahu kalau di area pondok, apalagi di dalam kamar, tidak boleh ada yang merokok. Hal itu membuat Ahmad menghampiri si mbahnya dan ikut duduk sembari berkata, "Bah, di sini nggak boleh ngerokok." Sejenak si mbahnya ini menatap Ahmad sembari menganggukkan kepalanya 2 kali, kemudian menyimpan lintingan itu di saku dadanya. "Le, ada yang mau ketemu kamu," ucapnya sambil mengalihkan pandangan ke arah pintu kamar. Ahmad yang mendengar itu pun ikut mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Di sana dia tidak melihat apapun kecuali pintu kayu berwarna coklat yang tertutup rapat. Simbahnya ini kemudian berkata lagi, "Itu salah satu santri yang pernah mondok di sini." Ahmad tentu saja terkejut. Berkali-kali dia melihat ke arah pintu dan sekitar ruangan, tapi dia tidak bisa melihat siapapun. Kemudian Simbah berdiri, berjalan ke arah pintu, lalu berbalik dan menatap Ahmad. "Kesini le." Sambil tersenyum, Simbah melambaikan tangannya, menyuruh Ahmad untuk mendekat. Saat itu, Ahmad sudah paham dengan apa yang ia lihat. Tak butuh waktu lama, Ahmad lalu berjalan mendekat ke arahnya. Tepat ketika jarak mereka tinggal selangkah, sosok perempuan tiba-tiba saja muncul dari balik punggung simbahnya. Agak terkejut saat itu si Ahmad, manakala dari bentuk leher santriwati itu sedikit panjang dan ada bekas semacam ikatan tali yang sudah menghitam. Ahmad tahu betul kalau itu adalah bekas gantung diri. Nah, di sisi lain, rumor tentang meninggalnya santriwati yang ada di asrama putri pondok pesantren itu sudah santer terdengar. Bahkan kasusnya pun sampai saat itu belum juga menemui titik terang. Selain itu, ada kejanggalan dari kasus itu ketika tiba-tiba saja tenggelam bak ditelan bumi. Semua usaha sudah dilakukan oleh pihak keluarga korban, namun tetap saja
uang yang berbicara. Kasus itu dinyatakan ditutup karena kurangnya bukti. Ahmad pun menghela nafas panjang. Sejenak, Ahmad memperhatikan sosok santriwati itu. Ada raut kesedihan yang begitu mendalam. Terlihat dari caranya memandang Ahmad dengan tatapan yang sayu. Tak seberapa lama, sosok itu menggerakkan mulut dan tangannya. Dan terdengarlah suara. Seolah sedang memberitahu sesuatu kepada Ahmad. Untung saja, Ahmad sedikit tahu dengan cara dia menggerakkan bibir dan tangannya. Yang intinya adalah, yang difahami oleh Ahmad, namanya adalah Marlina. Dia salah satu santriwati di pondok pesantren ini. Dulu, ketika mondok, dia menjadi korban bully karena tunawicara. Dan hal itu membuat Marlina ini mentalnya down sampai suatu ketika. Karena tunawicara itu, ada salah satu oknum yang juga pengurus pondok, sekaligus juga pemuka agama, melakukan tindakan mungkar dan biadab tak bermoral kepada Marlina ini. Marlina dilecehkan di salah satu ruangan pondok, sesaat setelah disuruh untuk mengembalikan buku hafalan. Dia beranggapan dia bisu, jadi tidak mungkin dia bisa bicara dan bersaksi. Kalimat istighfar adalah kalimat pertama kali yang diucapkan Ahmad sesaat setelah mendengar cerita dari sosok Marlina ini. Ahmad lalu menatap si mbahnya yang kemudian mengangguk, mengisyaratkan jika semua yang diceritakan oleh Marlina benar adanya. Lalu Ahmad harus bagaimana? Waktu itu dia bingung, sekaligus khawatir. Bingung karena belum tahu harus melakukan apa. Dan khawatir jika nanti dia ketahuan, musuhnya bukan satu orang saja, melainkan ada pihak lain di belakangnya. Sejenak Ahmad ini berpikir, dan tak lama setelah mendapat bisikan dari si mbahnya, Ahmad pun mengangguk paham. Waktu itu, Marlina lalu memberikan beberapa kepingan-kepingan ingatan masa lalu, di mana dia pernah disekap, dan beberapa barang bukti yang masih disimpan rapat-rapat oleh orang tua Marlina. Setidaknya itu cukup untuk membuat pelaku ketar-ketir. Dan entah bagaimana menjelaskan fenomena ini. Namun, ketika Ahmad membuka pintu kamar, tiba-tiba saja Ahmad sudah berada di sebuah rumah sederhana. Bukan lagi di kamar asrama putra pondok pesantren. Ahmad berjalan mengikuti Marlina, masuk ke dalam kamar. Di sana, ada sebuah lemari kayu. Marlina menunjukkannya. Ahmad lalu mendekat ke arah lemari dan membukanya. Anehnya, yang harusnya di dalam lemari itu banyak pakaian. Tapi waktu itu hanya ada kain kusut berwarna merah muda terlipat dengan rapi. Ahmad mengambilnya dan menghentakkan kain itu. Jelas sekali, kalau itu adalah pakaian lengan panjang terusan, atau biasa orang bilang adalah gamis. Di lengan bagian kanan terdapat sobekan, dan di bawah di bagian yang bersentuhan dengan alat kelamin terdapat bercak darah yang sudah mengering. Ahmad tiba saja terhenyak mundur ketika tiba-tiba ada dorongan kuat yang membuatnya bisa melihat sekilas kejadian yang dialami Marlina. Sepersekian detik itulah yang dimanfaatkan Ahmad untuk melihat wajah pelaku. Sosok lelaki 60-an tahun, mempunyai brewok agak tebal dengan berwajah oval, mempunyai mata sedikit sipit, dan yang paling mengejutkan, lelaki itu mempunyai tanda lahir yang jelas sekali terlihat di wajahnya. Seketika itulah, pikiran Ahmad langsung tertuju pada seseorang yang ada di pondok pesantren. Tangannya lalu menggenggam erat kain itu. Wajahnya berubah menegang dengan raut muka merah padam, sebelum akhirnya bergumam lirih. "Bajingan kowe, Pak. Kelakuanmu koyo asu."
Tenangkan pikirmu, Le. Jangan buru-buru. Jangan sampai kejadian ini malah membuatmu melakukan kejahatan dan mati rasa. Begitulah kurang lebihnya sosok Simbah menenangkan Ahmad yang sudah terlanjur emosi. Sekali lagi, kalimat istighfar kembali diucapkan Ahmad. Ia tahu betul dengan mengucapkan kalimat itu, setidaknya dia bisa tenang. Setelah itu, terdengar suara Marlina memanggil. Ahad, Ahad. Ahmad menoleh. Di sana Marlina menunjuk pintu kamar. Ahmad lalu berjalan ke arah pintu lalu membukanya. Dan lagi-lagi fenomena ini terulang lagi. Ahmad sudah berada di sebuah ruangan yang jelas-jelas dia tahu. Ruangan di salah satu pondok pesantren. Dan disitulah tempat di mana dulu Marlina dilecehkan beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi ada yang berbeda. Dikarenakan pondok itu sudah direnovasi, membuat ruangan itu menjadi berubah. Ahmad sejenak terdiam sembari menyapu sekeliling ruangan. Tak ada yang aneh, bahkan semua masih sama. Lemari rak kayu yang berisi Al-Quran dan beberapa buku hafalan. Meja dan kursi juga masih di tempatnya. Pandangan Ahmad baru berhenti ketika melihat foto lelaki tua memakai pakaian putih, layaknya seperti pemuka agama, sedang berjabat tangan dengan orang yang diyakini itu orang penting. Seketika raut wajahnya berubah merah padam. Ingin rasanya Ahmad saat itu mengobrak-abrik, tapi harus tertahan oleh gelengan kepala simbahnya. Ia lalu berjalan masuk mengikuti Marlina. Marlina baru menghentikan langkahnya ketika sampai di depan sebuah lemari rak kayu. Marlina berbalik dan menatap Ahmad dalam-dalam sebelum akhirnya menangis terisak. Suara tangisan itu begitu menyayat hati. Tak lama, Marlina menunjuk sebuah buku hafalan. Seperti sebelumnya, Ahmad mengambilnya. Dan kejadian sama kembali terulang. Kilatan memori Marlina terlintas di kepala Ahmad dengan begitu jelas. Bagaimana dia meronta meminta ampun. Tapi apa daya, kekuatannya tak sebanding dengan lelaki itu. Marlina terduduk di sudut ruangan, menangis. Sebelum akhirnya lelaki itu melakukannya. Ada ucapan yang sempat Ahmad dengar sebelum dia tak sadarkan diri. Diam Yandu, setelah ini kamu aman. Tidak ada lagi yang berani mengolok-olok kamu. Percaya sama Yai Yandu. Setelah itu Ahmad terdiam. Tubuhnya tiba-tiba saja merinding ketika ada hembusan angin yang seperti menerpa tubuhnya. Ia tahu di mana tempat itu. Ia mengenalinya. Jalan ini tidak salah lagi adalah jalan yang menuju ke arah belakang pondok pesantren. Lebih tepatnya di belakang gedung asrama putri. Marlina kemudian berhenti, menunjuk ke sebuah pohon mangga yang rimbun. Tepat saat Ahmad mengarahkan pandangannya ke sana, satu sosok wanita sudah tergantung dengan lidah yang sudah menjulur. Iya, itu adalah Marlina. Sebelum akhirnya Ahmad berteriak dan seketika ia terlonjak dengan badan yang terpelanting karena sesuatu yang mendorongnya. Dan saat itulah Ahmad melihat Mustafa, teman satu kamarnya yang ikut terkejut. Ahmad kemudian sadar dengan sekujur tubuhnya dibasahi keringat. Hampir seperti orang yang baru saja disiram dengan satu ember air. Apalagi dengan berkumpulnya para pengurus pondok yang juga ikut melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah mimpinya Ahmad. Mimpi yang mengandung petunjuk-petunjuk tentang misteri yang disembunyikan di pondok pesantren ini. Dan siang itu,
Setelah semuanya sudah kembali tenang, Ahmad menceritakan semuanya, mulai dari ketemu dengan si mbahnya, Marlina, dan semua rahasia pondok pesantren yang disimpan rapat. Mustafa, teman Ahmad, menghela nafas panjang. Dia juga sudah tahu tentang rahasia itu. Bahkan waktu itu dia juga bingung harus melakukan apa. Di sini Ahmad ini memang tidak menceritakan secara detail. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, tepat sebelum Ahmad ini lulus, dia bersama Mustafa dan santri yang lain sedikit demi sedikit mengungkap kebusukan oknum itu atas tindakan mungkar atau tindakan kejahatannya di muka umum. Ya, kasus ini dulu pernah diberitakan, hanya saja tidak sampai viral, karena dalam tanda kutip, ada orang dalamnya dan ada uangnya. Tapi Ahmad setidaknya bisa bernafas lega. Kebusukan orang itu akhirnya diketahui banyak orang. Dan sempat beberapa waktu pondok itu sepi. Namun akhirnya kembali ramai seperti saat ini. Pelaku itu sudah dikeluarkan sebelum akhirnya meninggal dunia. Dan sebuah disclaimer, jangan asal nebak lokasi dan tempatnya ya. Matur nuwun. Kita lanjutkan cerita yang kedua. Masih tentang kisah seram yang ada di sebuah pondok pesantren. Kalau murid gaib, mungkin kalian sudah pernah dengar. Tapi gimana dengan santri gaib? Apakah kalian pernah menjumpai atau bahkan satu lingkup dengan mereka? Cerita kali ini datang dari salah seorang santri yang bernama Riyadi ketika dia mondok di Jawa Timur, di mana katanya di pondoknya ini ternyata bukan hanya manusia saja yang jadi santrinya. Kok bisa? Menurut kalian, mungkin tidak kita bisa mengalami kejadian horor seperti di pesantren atau di asrama tempat kita belajar agama. Kisah ini dialami oleh Riyadi. Ini nama asli dari narasumber. Ketika menjadi salah satu santri baru di sebuah kota di Jawa Timur. Waktu itu, tahun 2012, Riyadi memutuskan pergi dari rumahnya di daerah Bekasi ke pesantren untuk menimba ilmu. Biasanya, para santri baru sering berkumpul untuk mengenal teman-temannya supaya lebih dekat. Tidak heran makanya jika belum terlalu lama di pesantren, rasanya sudah seperti saudara dengan teman yang lainnya. Waktu itu, ketika liburan semester pertama, Riyadi ini baru mulai merasakan kejanggalan. Saat itu teman sekamarnya lagi tidak ada, karena ada yang jalan-jalan, ada yang pulang ke rumahnya. Ya biasalah, kalau memang lagi libur panjang, otomatis Riyadi ini sendirian. Saat itu Riyadi lagi main ke kamar temannya yang ada di asrama lantai 2. Kalau sudah liburan di sana, itu boleh pegang handphone. Jadi Riyadi ini sama temannya lagi menonton film. Sekitar jam 12 malam, dia melihat dari pintu kamar temannya yang waktu itu masih terbuka lebar ke arah kamarnya yang kebetulan terbuka juga. Dan di situ, di kamarnya ini Riyadi melihat ada sesosok orang yang berdiri, tapi tidak jelas mukanya. Oh, mungkin salah satu teman kamar saya ya sudah pulang. Siapa kok sudah pulang malam-malam ini? Pikirnya dalam hati. Akhirnya Riyadi ini ngecek ke kamarnya. Maka berjalanlah dia ke kamar sendirian. Dan pas sampai di jendela kamarnya, Riyadi ini melihat sosok putih yang sangat besar. Sosok itu ada di sebelah pojok kamar, tepat di balik pintu.
Dari atas sampai bawah, kanan dan kiri, putih semua. Loh, sosoknya itu kok putih ya? Apaan ini? Pikir Riyadi. Riyadi yang penasaran membuka pintu kamarnya dan langsung masuk. Nah, setelah diperhatikan di dalam kamar itu, tidak ada siapapun ternyata, alias kosong. Benar-benar tidak ada putih-putih yang dilihat tadi. Dan terus yang dilihat pas di jendela itu apa? Karena dia ini waktu itu masih kecil dan penakut. Riyadi ini lalu memutuskan untuk balik ke kamar temannya yang di lantai 2 tadi. Dan minta tolong temannya untuk membantu memastikan. Setelah mereka sampai di kamar, ternyata tidak ada siapapun di sana. Kamarnya itu kosong. Lalu ada juga teman Riyadi. Namanya ini si Adul. Adul juga santri baru. Dan si Adul ini justru menantang sosok yang ada di kamarnya Riyadi ini. Makhluk gak jelas. Mrene kon lek wani, sini kalau berani. Jangan cuma nampakin diri saja. Keluar, teriak si Adul. Dan Riyadi ini langsung menampol jidat si Adul. Hus, apaan sih Tul? Ngawur kamu. Cekrek. Setelah itu, lampu kamarnya yang tadi menyala ini tiba-tiba seperti dimatikan oleh seseorang. Nah, Riyadi dan Adul kompak saling melihat. Dan mereka pun lari balik ke lantai 2. Riyadi langsung saja mengomentari tingkah temannya itu yang sangat tidak sopan. Seakan-akan menantang makhluk ini. Itulah awal kisah dari Riyadi ketika menghadapi kisah seram yang ada di pondoknya. Nah, pernah juga ada kejadian ketika malam hari. Apalagi ini jam 12 ke atas. Ini kerap terdengar suara kursi yang diseret mengitari koridor asrama. Kadang suaranya berasal dari lantai atas. Nah, kejadian ini berlangsung cukup lama sejak Riyadi ini masuk pondok itu. Nah, Riyadi ini kemudian nanya kepada temannya yang ada di lantai 2. Kenapa setiap malam mereka ini hobi sekali menyeret kursi? Riyadi ini menganggap teman-temannya ini suka nyeret-nyeret kursi. Lah terus temannya ini bilang jam-jam segitu ya sudah pada tidur. Siapa yang menyeret-nyeret kursi? Justru kata temannya ini, mereka mendengar dari lantai bawah. Kursinya diseret-seret asalnya dari lantai bawah. Kenapa kok malam-malam suka keliling-keliling nyeret-nyeret kursi? Ini juga aneh. Yang Riyadi di lantai bawah mendengar kursi diseret di lantai atas. Temannya di lantai atas mendengar kursi diseret di lantai bawah. Nah, dari hal seperti itu, baru mereka paham kalau yang suka main kursi seret menyeret itu tiap malam adalah kerjaan mereka penghuni tak kasat mata di sini. Kemudian, seperti biasa, rutinitas di pesantren itu kalau pagi ada sekolah diniyah. Terus sore sehabis asar ini ngaji tafsir Jalalain. Sehabis maghrib ngaji Quran dan sehabis isya musyawarah. Nah, kalau di pesantren biasanya libur hari Jumat. Suatu ketika Riyadi ini ada kelas ngaji tafsir Jalalain. Jadi pengajian ini adalah pengajian rutin tiap sore. Dan kalau sudah khatam bakal diulang lagi dari awal. Sebelum mulai, biasalah di kelas ini pada rame dulu. Dan setelah kiainya datang dan mulai khusyuk maknain kitab, makanya otomatis mereka ini diam. Namun saat bersamaan mereka juga terkejut lantaran Pak Kiai ini bilang, "Hus, sudah diam, jangan pada rame." Lah, para santri ini otomatis berpikir, siapa yang ramai? Mereka ini kan ngajinya khusyuk sekali. Diam, memaknai kitab. Ada yang ramai. Perasaan mereka sudah diam dari tadi. Akhirnya ada salah seorang santri yang bertanya, "Maaf Pak, bukannya kita semua sudah diam?" Dan Pak Kiai itu pun menjawab,
Bukan kalian, tapi mereka tuh yang dari tadi lari-larian terus. Ternyata yang dilihat oleh Pak Yai tersebut adalah jin yang lagi main lari-lari di depan beliau. Para santri ini saling tatap satu sama lain. Wah, gila. Setan di sini kok berani-beraninya muncul pas lagi terang-terangan gini. Nggak pagi, nggak sore, nggak malam tetap aja berani menampakkan diri, pikir Riyadi. Karena kejadian itu ada beberapa santri yang bercerita kalau santri itu pernah melihat Pak Yai ini mengajar di kelas yang kosong. Katanya, Pak Yai ini lagi mengajari muridnya dari dunia lain. Dan Riyadi ini makin jadi penasaran sebenarnya ada makhluk apa saja yang ada di dalam pesantren itu. Beberapa teman Riyadi yang bisa melihat hal gaib ini membantu memberi penjelasan. Jadi, kegiatan santri gaib ini sama seperti kegiatan santri pada umumnya. Mereka ini juga ya sekolah diniyah, ngaji bahkan sholat. Nah, menurut salah seorang teman Riyadi yang bisa melihat, aktivitas mereka di asrama juga di pondok itu tidak kalah sibuknya dari santri kalangan manusia. Santri gaib itu sendiri terdiri dari berbagai macam jenis. Ada yang laki-laki maupun perempuan, dari yang kecil hingga yang besar. Bahkan yang tua juga ada. Makhluk tersebut beberapa di antaranya adalah kuntilanak, gendruwo, tuyul, bahkan siluman. Para santri ini lebih sering beraktivitas ketika sore menjelang malam. Nah, kalian masih ingat kalau di pesantren ini hari Jumat libur? Nah, banyak makhluk halus yang aktivitasnya justru sangat padat di hari tersebut. Bisa dibilang liburnya pesantren adalah hari kesukaan mereka karena bisa menggunakan fasilitas dengan leluasa seperti kelas, buku, bahkan perpustakaan. Yang menakjubkan lagi, jumlah santri gaib ini sendiri juga selalu bertambah setiap awal tahunnya. Selain jin Islam yang ada di sana, banyak makhluk halus lain yang juga diislamkan, sehingga mereka terbiasa dengan kegiatan Islami dari pesantren tersebut. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Riyadi bukan lagi santri baru di sana. Waktu itu dia sudah menjadi santri semester 5, alias sudah hampir 3 tahun. Tapi Riyadi bersyukur karena tak pernah mendapati gangguan yang berat dari santri gaib di sana. Riyadi ini orangnya gerapya atau mudah sekali berbaur. Dia sering mendapat teman baru dan berbagi kisah selama menjadi santri di pesantren tersebut. Sampai suatu ketika, dia mendengar cerita lucu sekaligus sukses membuat merinding. Cerita ini dialami oleh salah satu santri, sebut saja namanya Budi. Budi ini juga teman Riyadi, tetapi bukan teman sekamarnya. Jadi, waktu itu sekitar jam 10 malam, Budi lagi menimba air di sumur tua. Budi melakukannya karena dia disuruh sama Ari, temannya. Ketika itu, airnya di kamar mandi ini habis. Jadi mau tidak mau harus menimba. Karena tandon pengisi airnya juga sudah habis. Jadi di samping kamar Riyadi ini ada sumur tua yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih ada airnya. Dan airnya ini sangat jernih. Malam itu Budi sendirian menimba air di sumur itu, sedangkan Ari mengawasi dari dalam kamar mandi agar tahu batasnya air. Nah, sedang asyiknya menimba air, Budi ini tidak sadar jika sedari tadi ada yang memperhatikan. Dia masih lanjut menimba. Pikirnya dibuat sepositif mungkin. Gak ada apa-apa. Sampai pikirannya itu lenyap ketika Budi ini melihat kuntilanak lagi duduk tepat di sampingnya. Otomatis dia kaget. Ya ini cewek siapa kok tiba-tiba nongol? Sadar ketika itu adalah kuntilanak, Budi ini tidak bisa bergerak selama beberapa detik. Mungkin karena saking kagetnya atau saking takutnya. Dan si kuntilanak itu juga duduk diam saja di atas sumur. Kuntilanak ini memakai gaun putih
rambut panjang, dan wajahnya semakin lama semakin pucat. Apalagi ketika Kunti itu berujar, "Ngapain, Mas?" Dan setelah itu Kuntinya ini menghilang. Budi yang masih bengong mencoba mencerna tadi itu apa. Dan setelah paham dengan kondisinya, baru dia itu lari, ngibrit masuk ke asrama, meninggalkan Ari yang masih di kamar mandi sendirian. Dan dia langsung menceritakan hal tersebut ke teman-temannya yang lain. Ari yang tadi ditinggal di kamar mandi juga kaget melihat Budi yang tiba-tiba sudah ada di dalam kamar. Nah, jadi pas Ari ini masih di kamar mandi, dia ajak si Budi ini ngobrol terus pas lagi di sumur tua. Ngobrol-ngobrol sampai pas sudah mau balik, si Ari ini masih melihat Budi ini di sumur tua. Nah, si Budi ini sempat diajak balik oleh Ari. Tapi kata Budi, sudah duluan saja Ri, begitu. Dan ketika si Ari ini sudah balik ke kamar, tiba-tiba Budi sudah ada di kamar. Lah kagetlah si Ari. Lah Bud, kok kamu sudah ada di sini? Terus tadi yang ngobrol sama saya di kamar mandi siapa? Hanya si Ari. Tentu ia terheran-heran dengan adanya Budi di kamarnya. Waduh, gua tadi melihat sosok Kunti di sumur. Makanya saya lari ke sini. Jawab si Budi ini menahan takut. Ari yang masih belum percaya itu membantah. Wah, bohong kamu. Saya malah lihat kamu masih di sumur. Saya ajak balik gak mau. Nah, setelah kejadian itu, para santri selalu mengecek kondisi air ketika sore dan memastikan keadaan penuh sehingga tidak harus mengisinya di malam hari. Sedikit saya jelaskan kenapa kalau malam tidak menggunakan tandon tempat penampungan air. Itu karena pengisian tandon langsung dari dalam kemudian ke asrama. Dan para santri ini dibiasakan untuk menimba supaya melatih mental mereka. Memang kalau malam, ya setrumnya ini dimatikanlah oleh dalam, oleh rumah Pak Yai. Dan terus kenapa memilih sumur tua? Ya karena letaknya ini yang lumayan dekat dengan kamar. Mereka tidak tahu bahwa sumur tersebut adalah sumur yang paling angker sebelum kejadian Budi dan Ari tadi. Dan usai kejadian itu, kadang kalau malam hari, terdengar bunyi senandung dari sumur itu. Biasanya juga dari sumur tua itu terdengar suara orang menimba air. Tapi karena tak acuh dan positive thinking, akhirnya meski takut, para santri tetap membiasakan diri. Dan pernah mereka tak sengaja menanyakan hal ini pada Pak Yai. Dan jawaban Pak Yai mungkin karena penghuni sumur itu termasuk sosok yang jahil. Tapi meskipun jahil, mereka sudah tobat. Buktinya mau menjadi santri di pesantren ini. Kejadian itu membuat mereka mulai terbiasa kalau mendengar hal yang di luar logika. Barangkali santri-santri gaib tersebut sedang beraktivitas. Saat tengah malam, kadang terdengar suara mandi berjamaah. Padahal mereka yang manusia ini pada istirahat. Kita kembali kepada Riyadi. Jadi, salah satu teman Riyadi ini ada yang bisa melihat hal-hal gaib. Katanya, dulunya mereka yang jadi santri gaibnya Pak Yai itu adalah jin dan setan yang terlantar. Jadi mereka sudah di sana semenjak bangunan ini masih baru. Awalnya sih mereka sering banget mengganggu anak-anak sampai para santri itu tidak betah. Namun entah apa yang dilakukan oleh Pak Yai, akhirnya mereka tobat dan mengabdi di pesantren itu, meskipun kadang masih suka jahil. Dan informasi dari narasumber sendiri, kalau sekarang pondoknya ini tidak sehoror pas di awal masuk dulu. Dan sekarang santri barunya juga jarang mendapat gangguan. Selesai.